Timnas Indonesia sendirian menggendong wajah ASEAN di level dunia. Pasukan Patrick Kluivert semakin dikagumi karena gagah berani menantang deretan raksasa Asia. Sementara rival ASEAN lainnya masih sibuk mencari tiket lolos ke Piala Asia 2027. Malaysia yang sudah revolusi besar-besaran tetap kurang mendapat dukungan dari suporternya sendiri. Kemudian ada Thailand dan Vietnam yang kecewa prestasinya dilewati skuad Garuda. Bagaimanakah Timnas Indonesia menggendong ASEAN di level dunia saat rival lainnya belum bisa? Malaysia diabaikan suporternya sendiri. FAM akhirnya nggak cuma omon-omon ingin mencari pemain keturunan. Negeri jiran akhirnya menaturalisasi Hector Heffel dan Gabriel Palmeiro sebagai amunisi baru. Dua naturalisasi baru skuad Harimau Malaya ini langsung digembar-gemborkan media lokal Malaysia. Heffel merupakan pemain multifungsi yang mampu bermain di posisi gelandang tengah maupun serang. Kehadirannya diharapkan bisa menambah pilihan bagi pelatih Harimau Malaya di lini tengah, tulis media tersebut. Kedatangan Heffel dan Palmeiro langsung terlihat dampaknya di kualifikasi Piala Asia. Pasukan negeri jiran tampil dominan usai menumbangkan Nepal dengan skor 2-0. Sayangnya kemenangan perdana ini nggak bisa bikin fans Malaysia antusias. Pasalnya hanya ada 4.000 penonton yang hadir datang menonton skuad Harimau Malaya. Kehadiran 4.000 supporter menyaksikan pertandingan Malaysia di Stadion Sultan Ibrahim bukanlah hal yang membanggakan. Saat pertandingan tinggal menyisakan 5 menit lagi, stadion yang berkapasitas 30.000 lebih itu seakan tak ada kehidupan bagi skuad Harimau Malaya. Sebaliknya, sorak-sorai lebih banyak terpancar dari para supporter Nepal yang tampak begitu gembira melihat para pemain tim tersebut melangkahkan kaki di lapangan. Meskipun kurang mendapatkan dukungan, FAM tetap ngotot melanjutkan proyek revolusi. Kabarnya organisasi ini berniat untuk menambah kuota pemain naturalisasi negeri jiran. Untuk lebih menyempurnakan skuad, 7 pemain Malaysia di luar negeri akan menambah lagi kualitas untuk membantu skuad nasional, ungkap Tunku Ismail. Level Singapura semakin kasihan. Dominasi Singapura semakin memudar di kancah sepak bola ASEAN. Pasukan Singa punya ranking FIFA terburuk di antara rival-rival Asia Tenggara lainnya, yakni posisi 160 dunia. Jebloknya pencapaian Singapura bikin FAS selaku federasi ingin segera berbenah. Salah satunya membidik tiket lolos ke Piala Asia 2027 demi memutus kutukan gak pernah lolos. Ambisi besar ini langsung dibuktikan FAS dengan mempercepat proses naturalisasi peri penggawa Cardiff City tersebut dikabarkan sudah merampungkan tahapan pertama. Selain itu, Sutomo Agura juga meminta anak asuhnya tampil lebih ngotot di babak kualifikasi. Kami sekarang berada di titik nol. Ini sangat sulit. Ini tantangan yang sangat besar. Namun mulai sekarang kami ingin mendorong batas kemampuan kami. Para pemain harus terus termotivasi, ucap pelatih Singapura ini. Sayangnya ambisi besar FAS justru gagal terlihat di laga perdana usai ditahan imbang Hong Kong 0-0. Mandulnya lini serang Singapura bahkan sampai membuat Ogura frustasi. Saya harap klub-klub dapat membantu meningkatkan ketajaman para pemain dengan latihan ketat. Saya sadar bahwa saya juga bertanggung jawab. Kalau mereka terus-terusan gagal mencetak gol berarti arahan saya tidak bagus, ujar Ogura. Hasil imbang ini semakin membuktikan prediksi buruk Footy Rankings. Media ini menyebut skuad Singa cuma punya persentase 15% untuk lolos ke Piala Asia 2027. Prestasi Thailand dilewati Timnas Indonesia. Kiprah Timnas Indonesia di ronde ketiga resmi melampaui rekor Thailand. Skuad Garuda yang sudah meraih 9 poin lebih baik dari Thailand yang hanya menjadi juru kunci pada 2017 silam. Pasukan Gajah Perang cuma meraih 2 poin hasil dari 8 kali kalah dan 2 kali imbang. Lebih parahnya lagi, Thailand hanya mampu mencetak 6 gol tapi kebobolan 26 kali. Di era sekarang, nasib FAT juga sedang berada di ujung tanduk karena krisis finansial. Pasalnya, Federasi Negeri Gajah Putih ini harus membayar hutang sebesar 175 miliar rupiah. Masalah Thailand semakin rumit karena ditolak para pemainnya sendiri.
Saya telah menerima beberapa permintaan pengunduran diri pemain dari skuad, tetapi saya belum mengungkapkan nama-namanya, ujar Masata Daishi. Kasus serupa juga sempat menimpa skuad Gajah Perang di ajang Piala Asia 2023. Saat itu Eka Nitpanya lebih mengutamakan karirnya bersama Urawa Red Diamonds ketimbang membela Thailand. Drama ini pun langsung bikin FAT kesal hingga membuat Panya nggak pernah dipanggil kembali. Dapatkan sneakers Adidas original mumpung lagi diskon 30%. Cek linknya yang ada di bawah ini. Vietnam panik, ranking FIFA mulai terkejar. Kemajuan pesat timnas Indonesia juga sukses bikin warganet Vietnam ketar-ketir. Pasalnya rekor skuad negeri Naga Biru sudah jauh dilewati skuad Garuda. Pada 2022, performa timnas Vietnam adalah yang terbaik di antara tim Asia Tenggara lainnya. Sekarang Indonesia mengumpulkan lebih banyak poin. Tonggak sejarah ini mungkin takkan bisa dicapai tim Asia Tenggara lainnya, ujar salah satu netizen Vietnam. Media lokal negeri Naga Biru juga mulai pasrah jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Tim asuhan Clifford saat ini berada di peringkat keempat grup C dengan 9 poin, unggul 3 angka atas Bahrain dan China. Kesempatan untuk tampil di Piala Dunia masih terbuka lebar bagi tim dari tanah air, tulis media Dantri. Timnas Indonesia semakin berpotensi membuat netizen Vietnam kepanasan. Pasalnya skuad Garuda kini hanya berjarak 15 peringkat dari ranking FIFA milik pasukan bintang emas. Sadar sedang dikejar oleh rivalnya, VFF langsung ambisius memperkuat kekuatan. Federasi Negeri Naga Biru bakal menaturalisasi Jason Pendan dan Henrio Araujo da Silva. Ambisi baru skuad Garuda. Kebangkitan timnas Indonesia kontra Bahrain langsung bikin Erick Thohir kembali ambisius. Ketua PSSI ini sudah membidik target besar saat laga kontra China dan Jepang. Kita harus setidaknya meraih 3 poin agar bisa melihat peluang lolos ke babak keempat kualifikasi. Namun jika ingin langsung melaju, kita harus menang di kedua laga, ujar ex pemilik Inter Milan tersebut. Serupa dengan Erick Thohir, Ole Romeni juga optimis skuad Garuda bisa lolos ke Piala Dunia. Mimpiku yang terbesar adalah suatu hari nanti membawa Indonesia ke Piala Dunia. Itu target yang realistis dan aku yakin segalanya bisa terjadi, ungkap pemain berdarah Medan tersebut. Namun ambisi besar timnas Indonesia justru dipandang sebelah mata. Media Football Myths Data menyebut skuad Garuda cuma punya peluang sebesar 0,4%. The Rankings juga menilai timnas Indonesia lebih cocok lolos lewat jalur ronde keempat. Demi membungkam prediksi buruk ini, PSSI ingin mengebut naturalisasi keturunan anyar. Salah satunya dengan serius mendekati bintang keturunan Depok yakni Miliano Jonathans. Kemudian ada Jayden Oosterwolde yang diandalkan Jose Mourinho juga masuk radar incaran. Terakhir ada bintang muda Ajax Amsterdam berdarah Maluku yakni Tristan Goijar. Dapatkan jersey retro timnas Indonesia yang lagi diskon 50%. Cek linknya yang ada di bawah ini. Dengan prestasi negara tetangga yang semakin tenggelam, akankah timnas Indonesia bisa terus menyelamatkan harga diri ASEAN?